Perkenalkan, nama saya Evi Silviana Dewi dari kelas PFA 21, NIM 21030184009. Perkenalkan, nama saya Adila Rata Fariha, kelas PFA 21 dengan NIM 21030184018. Perkenalkan, nama saya Pradipta Ramadan Prawirawan dari kelas PFA 2021. NIM saya 21030184036. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendidikan nasional mengenai kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Secara umum, pengertian lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu pengetahuan, dan budaya kepada individu untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tujuan utama dari lembaga ini ialah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup sekarang. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. 1. Jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Ciri-ciri pendidikan sekolah yaitu sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Kedua, jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kursus-kursus di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki sifat yang tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional dan modelnya sangat beragam. Dalam hubungan ini, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang berfungsi menanamkan keyakinan agama, nilai budaya, moral, serta keterampilan praktis. Sedangkan menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 bab 6 pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pertama, pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara formal dalam suatu lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal bertujuan meneruskan penguasaan anak didik terhadap nilai dan norma yang telah didapat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan ini diselenggarakan secara rapi, terencana, teratur, serta mengendalikan jalannya pelajaran, diatur dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya. Kedua, pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara informal dalam keluarga. Pendidikan informal berlangsung sejak anak dilahirkan. Proses pendidikannya tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Proses pendidikan tidak diselenggarakan secara teratur, terencana, sistematis, dan dapat berlangsung tanpa adanya guru dan murid, namun antara anggota keluarga. Ketiga, pendidikan nonformal adalah kegiatan secara nonformal yang dilaksanakan dalam masyarakat, dilakukan di luar keluarga maupun di sekolah. Pendidikan nonformal disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang sifatnya mendesak, waktu belajarnya lebih singkat, dan materi pelajarannya bersifat praktis dan pragmatis.
Berdasarkan UU SPN Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1 Ayat 5, jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalam bahan pengajaran. Sedangkan menurut UU SPN Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Sidiknas terdapat 3 jenjang pendidikan, yaitu pertama, jenjang pendidikan dasar untuk memberikan bekal dasar atau pendidikan pertama atau setara sampai tamat, mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Kedua, jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah selamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA atau Satuan Pendidikan Sederajat, diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Ketiga, jenjang pendidikan tinggi atau disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas, diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program pendidikan. Program pendidikan ada 3 bagian, jenis program, kurikulum program, dan juga cara rancang pengajaran. Jenis-jenis program pendidikan. Ada 7 jenis program pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum, pendidikan profesional, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan luar biasa, pendidikan kejuruan, dan juga pendidikan kedinasan. Oke, akan saya jelaskan setiap pendidikannya. Pertama, ada pendidikan umum. Apa sih pendidikan umum itu? Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Pendidikan berfungsi untuk sebagaimana acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Di sini misalnya dari sekolah dasar, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi negeri. Yang kedua ada pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Contohnya SDLB, PLB, SGPIB itu adalah sekolah guru pendidikan luar biasa untuk pendidikan guru yang setara dengan diploma 3. Yang ketiga ada pendidikan kejuruan. Apa sih pendidikan kejuruan itu? Pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Misalnya teknik tata boga, busana, perhotelan, kerajinan, dan masih banyak yang lain. Ada juga pendidikan kedinasan. Pendidikan ini khusus diselenggarakan untuk meningkatkan pemerintahan dan non-departemen. Juga pendidikan keagamaan. Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didiknya dalam melaksanakan peranan yang khusus dalam pengetahuan ajaran agama yang terdiri dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Ada juga pendidikan akademik. Pendidikan ini diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Ada juga pendidikan profesional. Pendidikan ini mempersiapkan peserta didiknya untuk mendapatkan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Nah, di sini ada cara perancangan pengajar, cara memberikan muatan lokal kepada bentuk rancangan pengajar
kegiatan yang digunakan strategi belajar, metode atau teknik, dan juga sarana. Faktor-faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan dalam kegiatan pengajaran ini ada 5. Yang pertama adalah sifat di pelajaran itu sendiri. Ketika sifat di pelajaran itu sendiri bisa diterapkan kepada anak didiknya dan anak didiknya bisa menerima, itu bakal menunjang pelaksanaan. Tetapi kalau itu tidak mendukung sama sekali, ya menjadi faktor penghambat. Segi ketenagaan, proses belajar mengajar, sarana penunjang, dan sistem ujian akhir yang dilaksanakan. 5 ini sangat mempengaruhi menjadi penghambat atau penunjang pelaksanaan. Pendidikan nasional. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi 2 jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi, di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kegiatan pendidikan. Peringatan kegiatan pendidikan selalu diperingati setiap tahunnya. Biasanya, peringatan ditandai dengan mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh atau pahlawan. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan, yaitu perencanaan atau planning, di mana maksudnya penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Kemudian pengorganisasian atau organizing, yaitu organisasi 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran lainnya. Kemudian pengarahan atau directing, yaitu fungsi pengelolaan yang sehubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan benar, serta tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pengawasan, yaitu fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari pemantauan dan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan dengan tepat. Kemudian pengembangan, yaitu fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Dengan adanya pengembangan, pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Kemudian penanggung jawab pengelolaan pendidikan, yaitu departemen atau menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan, itu adalah secara umum. Kemudian pendidikan, departemen diantaranya bagian keagamaan dan kedinasan atau badan pemerintahan lainnya secara khusus, dan Dewan Pendidikan Nasional terdiri dari wakil-wakil pengelola dan unsur-unsur masyarakat itu secara nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.